Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita junjungan kepada Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita kepada alam kegelapan menjadi alam terang benderang pada saat ini dan meninggalkan kita dua pedoman hidup yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sumatera Barat yang diwakili dengan Bapak Wakil kita Bapak Indra Sari. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk saya bisa melakukan diseminasi budaya positif. Nah, pada hari ini 15 Agustus 2024 saya akan memberikan yaitu suatu pemahaman tentang bagaimana menyebarkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Santi Atrianti. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari Kota Padang Panjang. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Di dalam pemikiran Bapak dan Ibu, ketika mendengar kata budaya positif, apa yang ada di dalam pikiran Bapak dan Ibu? Ketika mendengar kata positif, apa yang berada di dalam pikiran Bapak Ibu mengenai kata disiplin? Disiplin. Aturan, ya, betul sekali Ibu Yona. Bu Rina. Hukuman. Ada lagi Bapak Ibu, apa yang terlintas di kepala kita ketika mendengar kata disiplin? Tepat waktu, hukuman, aturan, apa lagi? Ketaatan. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ketika kita mengatakan disiplin di dalam hati kecil kita, dalam pemikiran kita itu adalah ada tata tertib, ada keteraturan, ada kepatuhan, ada kepatuhan. Nah, ketika misalnya anak itu terlambat, berarti dia tidak disiplin. Nah, betul Bapak Ibu? Betul. Nah, jadi di dalam pemikiran kita, dalam mindset kita, ternyata disiplin itu telat, aturan. Ketika kita tidak bisa memenuhi, seandainya kita itu tidak bisa taat aturan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi kalau seandainya kita tidak bisa patuh terhadap aturan tersebut? Sanksi, Bu. Sanksi. Lalu tadi apa? Hukuman. Nah, itulah yang terlintas di dalam pemikiran kita tentang disiplin. Nah, pada modul 1.4 ini yaitu disiplin positif, kami sudah mempelajari di CGP Angkatan 11 ini yaitu disiplin itu adalah, nah, kalau kita kaitkan di sekolah, disiplin berhubungan dengan adalah hukuman. Nah, ini yang kita pelajari bahwasanya disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya disiplina, yaitu berarti belajar. Nah, belajar. Jadi Bapak Ibu guru hebat, belajar itu bukan hanya dari melihat apa yang ada di buku. Bukan hanya 2 tambah 2, 5 tambah 3, atau siapa nama tokoh proklamasi Indonesia, bukan. Nah, belajar itu sangat banyak aspeknya Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana belajar yang disiplin tersebut. Jadi, belajar itu dikatakan sebagai disiplin dalam bahasa Latinnya. Nah, turunan dari kata disiplin ini juga satu, yaitu dianggap berarti murid. Berarti murid itu belajar. Jadi Bapak Ibu, belajar itu bukan hanya membaca buku, bukan hanya mempelajari dari tahu tidak tahu, tapi belajar itu adalah serangkaian produk. Jadi belajar itu adalah di mana kita bisa nantinya itu bisa mengontrol diri kita. Nah, itu yang disiplin Bapak Ibu. Nah,
Nah, disiplin diri yaitu bagaimana cara kita mempelajari disiplin tersebut, yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri. Nah, itu yang disiplin Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita menguasai diri kita dan memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai. Nah, untuk menghargai diri, kita mempunyai yaitu yang disebut dengan kebajikan atau kebajikan universal. Kebajikan universal adalah serangkaian nilai-nilai yang kita anggap bahwasanya nilai tersebut merupakan nilai yang kita anggap sebagai kebajikan untuk kita. Nah, ketika kita melakukan sesuatu itu, ketika ada peraturan itu berarti ada nilai kebaikan di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan menanamkan disiplin Bapak Ibu. Contoh, nah, ketika kita naik motor, itu kita akan melihat, ternyata ketika saya berkendara diwajibkan di polisi itu peraturannya adalah memakai helm. Betul Bapak Ibu? Betul lah. Ketika kita memakai helm, apa nilai kebajikan atau nilai kebaikan di dalam itu? Keselamatan. Berarti ada nilai keselamatan. Ketika kita memakai helm, berarti kita punya nilai keselamatan di situ. Nah, kemudian contohnya, seandainya kita seperti kasus COVID-19 atau pergi ke rumah sakit, itu kita dianjurkan untuk memakai masker atau kita cuci tangan. Nah, dalam hal tersebut, apakah ada nilai kebajikan di dalamnya? Ada. Nah, berarti di dalam sesuatu tersebut ada nilai kebajikan. Nah, begitulah yang disebut dengan disiplin Bapak Ibu. Jadi disiplin itu adalah bagaimana diri kita bisa mengontrol. Jadi kontrol diri, menghargai diri sendiri. Nah, itu disebut dengan disiplin yang sebenarnya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, nih sebagai guru, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi ini berhubungan dengan motivasi. Motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada dua, yaitu ada dari ekstrinsik dan intrinsik. Yang pertama itu adalah dari luar dirinya, kemudian dari dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu, untuk menegakkan suatu disiplin penting sekali adalah dari dalam diri anak tersebut, bukan dari luar. Nah, kita akan membahasnya bagaimana motivasi ini bisa ada pada diri kita. Nah, ada beberapa motivasi. Yang pertama ada disebut dengan motivasi ekstrinsik atau disebut juga dengan motivasi dari luar. Nah, dari luar, motivasi ini akan ada ketika levelnya ada dua. Yang pertama level untuk menghindari rasa sakit. Yang kedua mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Nah, ketika ada suatu kesepakatan, suatu peraturan, maka anak itu ketika misalnya seperti ini, kamu harus datang ke sekolah jam 7. Nah, seandainya kamu tidak datang jam 7, maka akan ada apa? Akan ada sanksi, akan ada hukuman. Maka kamu akan hormat di bendera selama 15 menit, atau kamu akan lari 10 lapangan. Nah, jadi mereka takut. Ketika mereka takut dengan sanksi atau hukuman yang akan diberikan, berarti motivasi anak tersebut ketika dia ingin melakukan sesuatu itu hanya karena ada takut kena hukum, takut kena bully, karena ada faktor eksternal. Jadi bukan dari dirinya, karena dia takut dihukum. Nah, itu adalah level menghindari rasa sakit. Nah, yang kedua yaitu ada mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Nah, mendapatkan penghargaan. Nah, ini di sini saya dulu pernah ketika beberapa tahun dulu saya jujur kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya ketika murid saya itu dia mendapatkan UH 100. Siapa yang mendapatkan UH 100 maka akan Mimi kasih voucher belanja di kantin 10.000. Wah, sangat bahagia, luar biasa anak saya Bapak Ibu. Mereka berlomba-lomba agar bisa
agar mereka bisa mendapatkan voucher 10.000. Nah, ketika pada suatu ketika biasanya murid ini mendapatkan voucher dari saya 10.000. Nah, ketika UH pada saat itu dia tidak mendapatkan nilai 100. Jadi saya tanya kepada dia, Ananda, kenapa Ananda sekarang tidak nilainya 100? Iya, karena begini, saya lagi sibuk, tidak sempat belajar. Jadi apakah Ananda kecewa? Ya Bu, saya kecewa. Kenapa? Ya, saya tidak dapat voucher 10.000. Bu, jadi itu adalah motivasi dari anak tersebut yang berasal bahwasanya dia melakukan sesuatu tersebut harus ada imbalan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah punya anak. Nah, jadi ketika anak Ibu misalnya dapat juara 1, maka dijanjikan, kamu ketika kamu juara 1, kita nanti akan beli handphone baru. Nah, itu anak itu akan terpacu. Nah, tapi bagaimana setelah itu? Apakah boleh motivasi ini menurut Bapak Ibu dengan tindakan jika ada dia melakukan sesuatu tapi dengan penghargaan, apakah itu boleh? Bagaimana? Apakah saya juga Bapak Ibu pernah juga merasakan seperti yang saya lakukan, bahwasanya saya iming-imingkan anak-anak supaya dia dapat 100, adalah nanti sesuatu yang saya berikan. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan itu juga? Pernah. Nah, mungkin sama kita ya Bapak Ibu. Nah, jadi itu sebaiknya tidak, Ibu. Jadi mudah-mudahan kita mengurangi yang namanya mengiming-imingkan atau imbalan tersebut. Karena ini motivasi yang didapatkan anak ketika dia melakukan sesuatu itu bukan dari dalam dirinya. Nah, itu akan mengakibatkan jangka pendek terhadap anak. Nah, itu dampaknya kepada anak itu jangka pendek, bukan jangka panjang. Nah, jangka panjangnya apa Bapak Ibu? Nah, untuk jangka panjangnya itu ada pada level ketiga. Level ketiga ini adalah intrinsik atau di dalam diri anak tersebut. Nah, pada level ini anak tersebut bisa menghargai diri sendiri. Nah, ketika seorang murid melakukan sesuatu, belajar dengan giat, tepat waktu masuk sekolah, menghargai teman, itu dengan apa yang dia miliki, dia menghargai dirinya. Ketika dia menghargai dirinya, dia juga bisa menghargai orang lain. Nah, ini adalah yang dampak jangka panjangnya. Jadi, kenapa anak kita itu bisa terlambat? Mungkin karena itu dia hanya dari faktor luarnya saja, bukan dari faktor dalam dirinya. Nah, inilah PR kita ya Bapak Ibu ya. PR kita bersama, bagaimana kita menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak tersebut agar dia menghargai dirinya sendiri, dan dia juga nanti berdampak kepada masa depan anak. Ketika dia bisa menanamkan nilai, ketika dia bisa menanamkan nilai tersebut terhadap dirinya, itu akan bisa berpengaruh terhadap masa depannya. Jadi ini PR kita bersama, yaitu menghargai diri anak. Levelnya level 3 intrinsik. Nah, Bapak Ibu, satu pertanyaan. Cara menanamkan disiplin positif pada murid, bagaimana Ibu? Caranya adalah dengan melakukan yang disebut dengan pendekatan restitusi. Nah, anak kita, bahkan kita sendiri adalah manusia. Ketika kita sadar bahwa kita manusia, pasti kita punya kesalahan. Apakah Bapak Ibu ada yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tidak. Jadi sepakat ya, kita semua pernah melakukan kesalahan? Pernah. Nah, jadi kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, salah satu cara Bapak Ibu, ketika kita punya suatu kesepakatan, kita punya aturan, pasti akan ada anak kita yang akan melanggar. Tidak mungkin tidak ada. Jadi caranya agar kita bisa menyelesaikan disiplin pada anak itu yang disebut dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan mencari solusi masalah. Ketika dia melanggar dari kesepakatan, berarti pasti dia punya apa alasan dari permasalahan tersebut. Nah, ketika kita tahu apa alasannya, maka kita akan membantu murid mencari solusi. Membantu murid mencari solusi, bukan solusi dari kita. Nah, kalau solusinya dari kita, kamu tidak buat tugas. Nah, Ica, kamu tidak buat tugas. Kenapa?
seperti itu Bapak Ibu. Itu bukan solusi. Solusinya itu dari kita. Nah, pada restitusi ini solusinya dari mana? Dari anak itu tersendiri. Jadi ketika dia tidak buat tugas, tanya alasannya apa. Karena nanti akan berhubungan dengan yang kita bahas yaitu kebutuhan dari manusia. Nah, itu akan kita bahas lagi nanti. Kemudian kita akan mencari apa solusi. Kira-kira Ica, kamu tidak buat tugas, kenapa? Ya Bu, tadi saya terlalu fokus Ibu. Saya tadi lagi mau UH. Setelah jam pelajaran Ibu, saya UH dengan Bu Ibu. Saya takut sama Bu Ibu. Nanti kalau seandainya saya remedi PKN, Bu, nak marah saya Bu. Nah, makanya saya tidak perhatikan, tidak buat tugas, karena saya akan ada UH. Nah, jadi, apa solusi? Nah, kira-kira Ica sudah ketinggalan satu tugas. Apa solusi yang Ica bisa lakukan untuk memperbaiki ini? Kemudian tugas Ica bisa dikumpul. Nah, kita minta kepada anak itu solusi, bukan dari gurunya. Nah, itu disebut dengan pendekatan restitusi. Nah, kita masuk lagi kepada yang lanjut. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kita anak tersebut tidak buat tugas. Kita cari Bapak Ibu, apa kira-kira yang menjadi alasan anak tersebut tidak membuat tugas. Nah, tadi seperti Ica Ibu tidak bisa buat tugas karena Ica lagi fokus untuk UH. Nah, kita akan mempelajari kenapa anak tersebut bisa melakukan kesalahan. Ini berhubungan dengan konsep dasar dari manusia. Apa kebutuhan dari manusia? Manusia itu kebutuhannya ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan untuk bagaimana dia itu mendapatkan kasih sayang dan juga rasa diterima. Nah, itu berhubungan nanti dari sosial dari anak tersebut. Kemudian juga ada dengan kebebasan. Nah, kemudian juga ada kesenangan dan penguasaan. Nah, ketika anak membuat salah, di sini kuncinya Bapak Ibu. Kebutuhan mana yang belum dipenuhi oleh murid tersebut, maka di situ tugas kita untuk menggali apa kebutuhan dari anak kita sehingga dia bisa melakukan kesalahan. Nah, jadi kita akan mempelajarinya satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kebutuhan manusia bertahan hidup. Kebutuhan manusia bertahan hidup ini berhubungan dengan biologis. Apa saja? Yaitu berupa misalnya seperti tempat tinggal, pakaian, makan, kemudian kesehatan. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana kebutuhan bertahan hidup dari anak tersebut. Nah, psikologisnya adalah di mana dia harus merasakan aman. Itu juga termasuk kepada kebutuhan bertahan hidup. Kita lanjut. Yang kedua adalah kebutuhan anak, yaitu dia ingin mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Di mana kebutuhan akan berhubungan, kebutuhan ini berhubungan dengan konteks sosial. Bagaimana dia berhubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan kelompok dia di mana dia bergabung. Jadi ini adalah sosial dari anak tersebut. Kita bisa melihat apa yang ingin nanti dipenuhi oleh anak-anak tersebut. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan, perasaan didengar dan memiliki harga diri, dianggap berharga dan diakui serta dihormati. Nah, ketika anak tersebut merasa seandainya dia melakukan kesalahan, kita akan menggali. Oh, ternyata anak itu kebutuhan yang belum terpenuhi adalah dengan penguasaan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana contohnya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan dan pilihan, freedom. Bagaimana kebutuhan ini yaitu kemandirian, otonomi dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang dan suka mencoba-coba. Jadi ketika anak-anak itu biasanya ini berhubungan dengan rasa bosan. Ketika anak bosan sekali, maka dia akan mencari yaitu kesenangan. Nah, kesenangan itu berhubungan dengan kebutuhan yang disebut dengan kebebasan juga. Nah, kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contohnya nanti seandainya anak Bapak Ibu itu kan membuli misalnya temannya, kita tanya apa yang menjadi alasan.
Jadi sebagai manusia ada 5 kebutuhan. Ketika ada masalah, ketika tidak sesuai dengan apa yang kita mau, berarti di sini kuncinya Bapak Ibu. Kebutuhan mana yang perlu dipenuhi? Apakah itu kebutuhan bertahan hidup atau kasih sayang, kemudian ada penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Di sini kunci untuk mencari apa sebenarnya. Nanti akan berkaitan nanti solusinya dari permasalahan tersebut. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Seandainya kasusnya begini, Ibu Amel, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Ibu Amel dan mengeluhkan tentang Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Amel ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, silakan Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa menjawab, membantu saya untuk menjawab. Kebutuhan mana yang ingin dipenuhi Doni? Karena tadi ada bertahan hidup, ada kebebasan, ada kesenangan. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kebutuhan mana? Silakan. Bertahan hidup. Silakan Bu Ica. Ibu Ica silakan dan berikan alasannya Bu Ica ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Santi telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin dia tidak membawa bekal, itu berarti dia bertahan hidup. Ya, mungkin dia tidak membawa bekal atau bekalnya itu saja. Jadi dia ingin bekal dari teman yang lain, ingin mencoba bekal dari teman yang lain. Itu saja alasannya mengapa Doni melakukan hal itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Ica. Nah, apa ada lagi tanggapan? Kira-kira kebutuhan mana? Kata Bu Ica tadi ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, kira-kira ada yang bisa menjawab yang lainnya? Bapak Ibu? Kira-kira? Kebutuhan penguasaan ada tadi? Ada? Penguasaan ada? Bisa juga nih kepada kebutuhan penguasaan. Doni ingin diakui oleh anggota kelasnya atas kekuasaannya di kelas itu. Mantap, luar biasa sekali Bu Wit, terima kasih. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi kasus Doni ini berarti itu adalah kalau kita lihat ternyata kasus Doni ini bagaimana? Apakah dia penguasaan? Apakah dia bertahan hidup? Ataukah kesenangan? Atau dia tidak mendapatkan kasih sayang? Itu tergantung dari apa yang dijawab sama Doni. Jadi kita mengira-ngira dulu. Jadi tadi perkiraan pertama adalah seandainya alasan Doni mengambil bekal temannya karena dia itu tidak membawa bekal, berarti itu kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan dia bertahan hidup karena dia butuh makan. Nah, itu jawaban Bu Ica, luar biasa. Nah, jawaban dari Ibu Wit bahwasanya ada juga kebutuhan tentang penguasaan. Ketika si Doni ini mengambil makanannya, berarti dia ingin teman-temannya itu takut kepada dia. Dia menganggap bahwasanya dia mempunyai kontrol di sana. Berarti itu kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni adalah kebutuhan terhadap penguasaan. Nah, jadi itu tergantung Bapak Ibu. Jadi bagaimana nanti jawaban dari Doni, itulah nanti yang menjadi dasar kebutuhan dari Doni tersebut. Jadi penyelesaian nanti bisa kita lakukan dengan ada yang disebut dari tadi penerapan restitusi. Bagaimana langkahnya nanti kita bahas. Ada 3 tahapan restitusi tersebut. Nah, terima kasih Bu Wit, terima kasih Bu Ica. Jawabannya luar biasa sekali. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Ini adalah posisi kita sebagai guru. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita terhadap siapa? Terhadap murid kita. Yang pertama ada posisi guru
manajer. Nah, jadi ada 5 posisi guru. Di bagian manakah kita akan kita bahas Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah posisi guru sebagai penghukum. Posisi guru yang sebagai penghukum ini bisa digunakan, biasanya guru ini menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi ada hukuman di sana, ada fisiknya. Kita lihat contohnya. Contoh, guru akan menerapkan posisi penghukum, akan berkata, patuhi ya aturan saya, kalau tidak awas. Nah, berarti di belakangnya awas itu akan ada hukuman yang akan diterima anak. Contohnya, kumpulkan ya tugasnya jam 9. Seandainya tidak, awas ya, nanti akan ada sanksi. Nah, itu adalah guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Jadi ada hukuman di sana. Kemudian kita lanjut, yaitu guru pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah akan membuat orang lain bersalah dan rendah diri dan merasa tidak akan berharga. Nah, contohnya kata-kata guru yang keluar dengan lembut seperti, ibu kecewa dengan kamu. Nah, terus berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Nah, itu guru tersebut memberikan ada rasa bersalah terhadap anak kita. Contohnya seperti, kerjakan tugas, kalau tidak kamu kerjakan, nanti ibu yang kena marah. Nah, ini misalnya kan ada ibu pengganti yang guru piket misalnya kan, silakan kerjakan tugas, ibunya tidak datang, kerjakan ya, kalau tidak nanti misalnya kan seandainya tidak kamu kerjakan, maka ibu kecewa sekali dengan kamu berarti tidak bisa bertanggung jawab. Nah, itu ada, kita akan memberikan rasa kecewa kepada anak-anak itu. Berarti itu adalah level kontrol guru, yaitu guru yang memberikan rasa bersalah kepada anak-anak. Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini guru sebagai teman. Posisi kontrol yang ketiga ini adalah guru sebagai teman, di mana guru pada posisi ini menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru itu akan berkata, ketika guru itu kontrolnya adalah teman, maka ayo buatlah demi ibu ya. Kemudian ayo ingat bantuan ibu selama ini, kamu juga harus bisa seperti ini. Kemudian ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa jika kamu berbuat salah, nanti ibu bantu bereskan masalah kamu ya. Berarti di sini kita akan mengontrol anak-anak, menjadikan dia adalah sebagai teman. Jadi kata-katanya yaitu, buatlah ya tugasnya, ini demi ibu, bantu ibu ya, ini ibu kan sudah bantu kamu, nanti bantu juga ibu. Nah, itu kita mengambil posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, kita lanjutkan yaitu yang keempat, posisi kontrol guru yaitu mengawasi atau pemantau, yaitu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Kata pernyataan yang diajukan seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Nah, di pemantau ini guru tersebut menyatakan apa peraturannya. Nah, apa yang telah kamu lakukan? Kemudian kira-kira dari yang kamu lakukan itu apakah konsekuensinya yang telah kamu lakukan tersebut. Jadi guru itu akan menanyakan peraturan dan apa konsekuensi dari peraturan tersebut. Seandainya seperti membuat tugas tadi, kalau kamu tidak buat tugas, berarti nilai kamu 0. Kalau kamu buat tugas tapi telat, maka nilai kamu akan dipotong menjadi cuma 80, cuma nilai KKM 80. Nah, itu adalah posisi kontrol guru, yaitu dengan posisi kontrol pemantau atau berarti pengawas. Nah, kita lanjut lagi yang terakhir. Nah, inilah yang idealnya Bapak Ibu, yaitu posisi manajer. Jadi kita ini dianjurkan pada kurikulum Merdeka ini, yaitu sebagai posisi guru sebagai manajer. Bagaimana posisi manajer itu? Yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersamaan dengan murid, yaitu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, ketika murid itu punya permasalahan, kita sebagai guru yaitu membantu anak mencari solusi, bukan solusi dari guru. Nah, tadi yang sudah kita bahas yaitu dengan penerapan restitusi.
Berarti guru itu akan menanyakan lagi kesepakatan kelas. Bagaimana nilai-nilai kebajikan yang sudah kita rangkum bersama tersebut, kita ingatkan lagi apa yang telah kita yakini. Nah, kita yakini membuat tugas itu bagaimana? Adalah berhubungan dengan bekerja dan bertanggung jawab. Nah, apa nilai yang kamu yakini tentang bertanggung jawab dalam bekerja? Maka kita akan menanya lagi kepada anak, kita akan merefleksi kembali kepada anak tentang kesepakatan yang telah kita buat dengan anak-anak tersebut. Yang kedua, apa kamu meyakininya? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, misalnya seperti ini, bertanggung jawab. Apakah kamu meyakini bertanggung jawab itu penting untuk masa depan kamu? Kemudian kira-kira kamu bisa tidak memperbaiki permasalahan tersebut? Nah, kemudian jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi kita akan meminta bahwasanya anak itu menggambarkan dirinya. Kemudian yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki? Apa rencana kamu? Berarti di situ ada solusi. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu hebat, bahwasanya ketika ada masalah itu solusi. Solusi itu dari anak. Nah, inilah yang idealnya Bapak Ibu. 5 kontrol posisi guru yang idealnya itu sebagai manajer. Oke? Nah, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Pendekatan. Nah, jadi ketika kita anak tersebut, ketika guru tersebut adalah sebagai manajer, berarti kita melakukan yang namanya pendekatan restitusi. Nah, tadi sudah kita bahas juga sedikit tentang restitusi ini. Ketika murid membuat salah, nah maka kita guru mengajak murid untuk berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan, bagaimana dia memperbaiki kesalahannya sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya sendiri. Nah, ini kata kuncinya juga Bapak Ibu. Bagaimana kita menanamkan disiplin tersebut kepada anak-anak murid kita. Nah, ketika ada permasalahan, kita akan menghadapinya dengan 3 tahapan. Ini adalah tahapan restitusi. Tahapan yang pertama adalah, ini disebut juga dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan untuk menyelesaikan permasalahan dari anak kita ketika dia tidak disiplin. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas yang di bagian bawah. Nah, pada bagian menstabilkan identitas ini, yang kita hadirkan adalah kenyamanan dulu untuk anak kita. Bagaimana setiap orang pasti pernah berbuat salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi, ketika kita menstabilkan identitas itu, kita memberi rasa nyaman dulu kepada anak kita untuk bercerita kepada kita. Mungkin itu bisa dengan posisi duduk kita, atau bagaimana nada suara kita kepada anak, atau mimik wajah kita, atau gestur tubuh kita kepada anak tersebut. Jadi berikan dulu rasa nyaman ke anak tersebut Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan menanya validasi kesalahan. Nah, ketika kita sudah memberikan kenyamanan kepada anak tersebut, bahwasanya kita memang sebagai manusia itu melakukan kesalahan itu adalah sesuatu hal yang biasa. Nah, berarti kita akan masuk kepada validasi tindakan. Bagaimana cara kita memvalidasi tindakan? Yaitu kita bisa mengajukan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, jadi di sini kita akan menggali seperti yang tadi, yaitu kebutuhan mana yang ingin dipenuhi dan apa alasan ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Ketika kita sudah mempunyai alasan di balik semua itu, apa kebutuhan yang ingin dipenuhi, kemudian kita akan menanyakannya. Tahapan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu semuanya, pasti Bapak Ibu sudah ada membuat keyakinan di kelas Bapak Ibu? Sudah ada? Nah, pasti setiap guru, setiap walas itu akan membuat keyakinan pada kelasnya masing-masing. Nah, dengan keyakinan yang telah kita buat tersebut, kita akan menanyakan lagi keyakinan tersebut, sehingga kita bisa tahu dia nanti mau jadi seperti apa, bagaimana keyakinan tersebut. Jadi kita harus menanyakan lagi, merefleksi lagi keyakinan kepada anak. Jadi ada 3,
segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas, memberi rasa nyaman ke anak, kemudian yaitu validasi tindakan salah, kita melihat alasan dibalik tindakan tersebut, dan yang ketiga yaitu kita menanyakan lagi keyakinan. Nah, ketika kita tahu apa keyakinan, apa yang kita cari Bapak Ibu tadi? Yang kita cari adalah solusi dari permasalahan anak kita. Nah, ini akan ada kasus Bapak Ibu. Kita punya kasus nih di sekolah kita. Namanya, anggap saja namanya si Sabrina. Sabrina hari ini bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di pintu depan kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina. Ternyata warnanya adalah warna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan lagi kepada si Sabrina, apa peraturan sekolah kita, Sabrina, tentang seragam dan warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harusnya berwarna hitam Pak, namun saya terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudahlah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu dan kamu tidak bisa menggunakan warna sepatu tersebut. Nah, karena tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Berarti kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, nah kita lanjut lagi. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu ke rumah dan atau diantarkan ke sekolah. Ya sudahlah, kamu tidak bersepatu aja seharian di sekolah. Nah, Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian si Sabrina tersebut tidak berkeliling sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Dia merasa malu dan lebih banyak berdiam saja di kelas Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau kita lihat kasus seperti ini, di manakah posisi kontrol guru? Apakah dia pembuat salah, pemberi hukuman, sebagai manajer, atau sebagai teman? Pemberi hukuman. Bisa Bapak Ibu berikan saya alasannya? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, Pak Lukman ini seorang guru yang pemberi hukuman, di mana harusnya dia mendengarkan dengan baik apa alasan dari anak tersebut. Dan ketika alasannya logis, seharusnya ketika itu pelanggaran yang pertama, sebaiknya Pak Lukman itu menasihati. Tapi kalau di sini nampak posisinya Pak Lukman itu seorang yang pemberi hukuman. Demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Roza. Bapak Ibu ada jawaban lain? Ya, silakan Bu Wit. Miknya tak sampai ke belakang. Geser juga anak salah. Enggak pakai mic. Silakan Bu Wit. Kalau kita lihat kasus ini, kita pelajari di sini ada seorang guru yang tadi ada tipe guru ya, Ya. namanya. Dia adalah tipe seorang guru pemberi hukuman. Karena di sini dia tidak mencari dulu kenapa siswanya pakai sepatu, atau istilahnya tadi dia tidak menggunakan segitiga restitusi. Ya, itu jawabannya. Ya, terima kasih Bu Wit. Berarti kita sepakat ya Bapak Ibu bahwasanya Bapak Lukman adalah dengan menggunakan posisi kontrol penghukum. Nah, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Berarti kita semua sudah paham bahwasanya di sini Bapak Lukman itu tidak ada melakukan segitiga restitusi.
Dia langsung menghukum Sabrina tidak boleh pakai sepatu. Nah, berarti ini posisi guru sebagai penghukum. Kita masuk kepada kasus yang kedua. Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar itu malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh kepada pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Nah, majulah si Fajar tersebut ke depan dan menuju papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan menuju depan kelas, dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa selain Fajar? Nah, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, tidak acuh tak acuh, dan nilainya pun terlalu tidak baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirik, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan kamu sama ibu." Nah, dan Fajar pun diam membisu. Nah, Bapak Ibu, seandainya kasusnya seperti ini Bapak Ibu, ibu guru tersebut mengatakan, "Tidak kasihankah kamu sama ibu? Ibu dari tadi menceloteh saja, tidak ada kamu dengarkan." Nah, kira-kira kalau kasusnya seperti ini, posisi kontrol gurunya pada bagian mana? Apakah sebagai manajer, sebagai teman, atau membuat rasa bersalah, atau penghukum? Silakan Bapak Ibu bisa bantu saya untuk menjawabnya. Sebagai teman. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjawab pertanyaan ini. Dalam kasus yang ketiga ini, kita bisa melihat bahwasanya posisi kontrol guru di sini adalah sebagai pemberi rasa bersalah kepada muridnya. Di sini terlihat bahwasanya pada saat guru menegur Dani, Fajar, kata-kata di sini adalah, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Nah, dari kata-kata ini kita bisa melihat bahwasanya Ibu Dani itu memberikan rasa bersalah kepada muridnya agar dia tuh bisa berubah gitu. Dan respon dari Fajar itu cuman dia membisu gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya posisi kontrol gurunya adalah sebagai pemberi rasa bersalah kepada Fajar. Baik, dikembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Jadi ada jawaban lain Bapak Ibu? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita sepakat ya bahwasanya di sini posisi kontrol guru di sini adalah memang sebagai pembuat rasa bersalah. Karena kenapa? Posisi kontrol apa yang diambil Ibu Dani dalam pendekatan Fajar, yaitu membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang dilakukan oleh Fajar. Nah, berarti di sini ibu itu yaitu membuat rasa bersalah kepada Fajar. Kata-katanya adalah, di mana tadi, "Fajar, kamu tidak mau mendengarkan ibu. Ibu sudah capek loh menerangkan dari tadi." Nah, itu kita membuat rasa bersalah kepada anak tersebut. Nah, di sini juga kita lihat bahwasanya apa nanti yang akan kebutuhan Fajar yang nanti akan dipenuhi. Itu ada cinta atau cinta dan kasih sayang, kebebasan dan kesenangan. Nanti itu tergantung apa nanti yang dijawab si Fajar alasannya. Nah, kita lanjut lagi. Kita masuk ke kasus yang terakhir Bapak Ibu. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket, dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini
kelas sekolah. Nah, Bapak Ibu, Ibu Surti melanjutkan bertanya kepada Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Surti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya, Bu, nanti akan marah ketika melihat kancing baju saya ini copot ketiganya. Nah, Ibu Surti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Jadi Ibu Surti itu bertanya lagi kepada si Dino, apakah kira-kira yang bisa Dino lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali aja ya mungkin ya, Bu. Ibu Surti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas nanti, Dino. Bagaimana kalau kita menjahit saja? Bersediakah Dino? Dino tampak ragu dan menanggapinya. Menjahit? Mana tahu saya itu, Bu, bagaimana cara menjahit? Ibu Surti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak dan memandang ke meja Anto dan menanggapinya. Ya, mengajari saya saja, siapa nanti, Bu? Dengan cepat Ibu Surti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali terdiam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanda menyetujui kesepakatan. Sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak tersebut, laki-laki tersebut, Dino dan Anto, jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan kembali lagi. Nah, bergulau seperti biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya kasusnya seperti ini, apa posisi kontrol dari guru? Ada yang bisa menjawab? Ini pertanyaan terakhir. Fungsi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Nah, betul sekali. Luar biasa sekali Bu Wit ini, bersemangat sekali. Wah, jadi ketiga-tiganya Bu Wit 4. Keempat-empatnya tadi pertanyaan itu bisa dijawab sempurna oleh Bu Wit. Jadi Ibu Wit, Bu Wit 4 juga. Terus Bu Ica juga luar biasa. Kita juga luar biasa, dan Bu Roza. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah idealnya kita. Bahwasanya sebagai seorang guru, posisi kita itu adalah posisi manajer. Bagaimana ketika anak melakukan kesalahan, kita membantu anak mencari solusi, maka solusi itu akan datang dari anak tersebut. Berarti ini adalah posisi manajer. Kita menanyakan lagi keyakinannya. Kita melihat validasi kesalahan anak tersebut dan menanyakan, refleksi lagi kesepakatan yang sudah kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu tentang 5 kontrol posisi guru? Insya Allah dan Masya Allah itu akan sudah kita mengerti ya Bapak Ibu. Jadi kita ini PR-nya adalah sebagai manajer. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu sudah kita buat pada kelas masing-masing Bapak Ibu. Keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Bapak Ibu bisa bantu saya jawab, apakah peraturan kelas sama dengan peraturan kelas? Apakah sama atau berbeda? Yang mengatakan sama, silakan angkat kelingkingnya. Yang mengatakan berbeda, silakan angkat jempolnya. Yang ragu-ragu yang mana? Kalau seandainya ragu berarti angkat 2 jarinya. Nah, berarti ada 2, ada yang gini, ada yang gini. Ada yang menyatakan berbeda, ada yang menyatakan sama, dan ada yang ragu-ragu. Nah, mari kita bahas ya Bapak Ibu. Kalau kita berbicara kesepakatan kelas, ini memang nanti di kelas Bapak Ibu akan menjadi seorang wali kelas ataupun menjadi guru mata pelajaran. Nah, kita sangat penting sekali Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas ini. Karena kenapa? Inilah inti dari semua
semuanya yang telah kita pelajari tersebut, yaitu tentang kedisiplinan. Tadi yang kita bahas yaitu kedisiplinan itu bagaimana murid itu bisa mengontrol dirinya, bagaimana dia bisa menghargai dirinya. Ketika dia melakukan sesuatu, berarti itu dari dalam dirinya, dari intrinstiknya, bukan karena ada iming-iming, bukan karena dia takut dengan rasa bersalah, tapi kita memunculkan dari dalam dirinya itu, yaitu bagaimana dia bisa menerapkan nilai yang ada pada dirinya. Nah, ini yang paling penting. Kesepakatan kelas apakah sama dengan peraturan kelas? Berbeda, Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas, nah contohnya Bapak Ibu, peraturan kelas, semua warga di kelas F11 ini wajib piket. Nah, dengan jadwal yang sudah ditentukan, itu adalah peraturan kelas. Yang kedua, contohnya apalagi peraturan kelas? Peraturan kelas, semuanya wajib membuang sampah pada tempatnya. Itu wajib. Berarti ada kata-kata wajib, ada peraturan di situ, ada kewajiban di sana. Seandainya tidak dilakukan, berarti ada sanksi, ada hukuman. Itu peraturan Bapak Ibu. Nah, kalau kesepakatan kelas ini, itu yaitu kesepakatan kelas. Nah, atau disebut juga dengan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas adalah seperangkat nilai, prinsip, dan harapan bersama yang ingin kita capai oleh seluruh anggota kelompok. Jadi ini adalah kesepakatan. Berproses. Berproses. Sepakat dari apa itu nilai, apa itu prinsip, harapan bersama yang ingin kita capai dari seluruh anggota kelas. Nah, tujuannya nanti membangun lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan berpusat pada murid. Nah, kalau peraturan Bapak Ibu, peraturan itu sudah ada. Nah, ini peraturan dengan Ibu, bukunya harus begini dan harus begini, tugasnya harus begini, itu peraturan. Nah, kalau kesepakatan ini kita akan melibatkan kita dan murid untuk membuat kesepakatan tersebut. Jadi tidak hanya dari guru, jadi murid kita libatkan di sana untuk membuat kesepakatan kelas tersebut. Nah, itu kesepakatan kelas. Kemudian bagaimana ciri dari kesepakatan kelas itu? Yaitu pertanyaan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada dilarang, tidak ada kewajiban. Jadi itu bukan kalimat positif. Jadi kita menggunakan itu dengan kalimat positif nanti keyakinan kelas. Yang kedua, bersifat demokratis, dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi kita sebagai guru dan murid itu terlibat aktif dalam membuat kesepakatan tersebut, bukan yang sudah ada. Berarti kita harus bisa melibatkan anak tersebut apa yang dia inginkan. Kemudian fokus pada perilaku yang diharapkan dan nilai yang ingin diwujudkan. Jadi nanti apa kira-kira nilai kebajikan yang ingin kita tampilkan, ingin kita adakan di dalam kesepakatan kelas tersebut. Nanti kita akan bahas cara membuatnya. Menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada setiap anggota kelas. Berarti kesepakatan kelas itu kita hadirkan sehingga mereka tahu, nah ini adalah menumbuhkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab yang harus mereka penuhi terhadap kesepakatan kelas tersebut. Nah, kita lihat contohnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengambil ada 3 komponen. Yang pertama hormat, yang kedua bekerja, dan yang ketiga diterima dan miliki. Nah, contohnya dengan nilai hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain. Berarti di sini ada menghormati. Siapa yang dihormatinya? Adalah menghormati semua orang, baik itu teman, guru, siapa saja, atas nama manusia, semua harus dihormati. Kemudian juga dia harus menghormati milik orang lain. Nah, contohnya ketika anak tersebut meminjam pena temannya atau meminjam buku anaknya, itu seringkali tidak dikembalikan. Berarti kita harus menumbuhkan rasa yaitu menghormati ketika terhadap milik orang lain. Kedua yaitu bekerja. Contoh kata-kata kesepakatannya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti yang kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti kami meyakini sangat penting sekali untuk mengerjakan pekerjaan, kemudian mengikuti kegiatan
berkuasa. Berarti di sini bekerja dan juga ada satu lagi tanggung jawab. Nah, yang terakhir diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Berarti kata-katanya meyakini itu sangat penting kita karena kita butuh diterima, butuh diakui, butuh dikasih sayang dan peduli. Nah, ini adalah contoh dari kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini kita ada tugas satu aja Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu adalah kita akan membuat satu saja Bapak Ibu, masing-masing Bapak Ibu satu saja keyakinan kelas. Nah, ini adalah tabel nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada anak-anak kita. Silakan Bapak Ibu ambil satu saja. Nah, kira-kira saya mau ambilnya peduli, saya mau ambilnya rajin, integritas atau rasa hormat, terserah. Nah, tugas Bapak Ibu adalah pilih dulu satu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu pilih satu, saya akan memberikan sticky note. Sebentar Bapak Ibu, izin sebentar. Nah, pada sticky note ini yang berwarna merah nanti Ibu tuliskan kebajikan mana yang akan Ibu ambil, satu aja. Nah, di yang warna merah. Kemudian ada warna kuning. Di dalam warna kuning Bapak Ibu buatkan satu peraturan. Nah, peraturan tentang nilai kebajikan itu. Dan di warna oranye Bapak Ibu silakan buat nanti kira-kira apa kesepakatan yang akan kita buat di dalam kelas tersebut tentang nilai tersebut. Berarti warna pink adalah nilai kebajikannya. Kemudian warna kuning adalah nanti apa peraturannya, dan yang warna oranye itu nanti apa kesepakatannya yang lebih positif. Oke, Bapak Ibu mengerti ya Bapak Ibu? Insyaallah mengerti. Nah, saya bagikan sticky note-nya Bapak Ibu. Nah, satu aja. Nah, ini buatkan nilai kebajikannya, nilai kebajikan. Satu aja. Satu aja. Nilai kebajikannya yang satu. Satu aja. Boleh Ya. rajin, bersahaja. Satu aja, Bu. Dari yang Banyak itu satu aja. Satu, ya. Ya, mana kira-kira yang mau Ibu buat kesepakatan kelasnya kira-kira. Nah, jadi satu aja. Kak ada pena ya? Nanti kan ujian aja ya. Ada cerita. Nah, nanti pada lembar ini silakan Bapak Ibu buat peraturan. Nah, kira-kira apa peraturan dari satu itu? Peraturan. Nah, kemudian di lembar yang oranye kita akan membuat kira-kira kesepakatannya yang lebih positif. Nah, apa? Nah, nanti dikasih namanya di bawahnya Bapak Ibu ya. Itu yang terakhir ya. Jadi yang satu aja. Alay. Kemudian yang kuning itu nanti dibuat apa peraturan tentang rasa hormat. Apa contohnya? Nah, contohnya Ya, peraturan. minta kuenya boleh makan. Boleh. Peraturan menghormati berarti ketika teman berdiskusi di depan, ketika ibu menerangkan di depan, berarti kamu wajib mendengarkan. Nah, wajib. Itu tuh peraturannya, Bu. Nah, kejujuran. Berarti peraturan tentang kejujuran apa itu? Nah, itu nanti dipositifkan menjadi kesepakatan kelasnya. Nah,
Jadi yang kuning yang kedua apa tadi? Yang kedua itu adalah peraturan. Nah, misalnya tadi tentang, kita ambil satu ya Bapak Ibu. Saya mau ngambil tentang rasa hormat misalnya, atau tanggung jawab. Saya mengambil poinnya adalah nilai kebajikannya itu tanggung jawab. Nah, silakan Ibu buat pada kertas warna pink yaitu tentang rasa tanggung jawab misalnya. Kemudian pada kertas berwarna kuning saya akan membuat peraturan tentang tanggung jawab. Berarti di situ diwajibkan. Berarti peraturan tentang bertanggung jawab adalah siswa wajib membuat tugas tepat pada waktunya. Nah, itu adalah peraturan. Nah, ketika kita menjadikan dia berwarna hijau, yaitu kita jadikan kesepakatan yang lebih bernilai positif, yaitu bertanggung jawab. Kami bersepakat. Nah, contohnya kami meyakini bahwa sangat penting sekali bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang saya lakukan. Nah, berarti itu kalimatnya lebih positif. Semangat mana ibu semangat mana kami lah. Iya pak. Iya udah jam. Kami masuk lagi ya. Ya, udah itu tinggal tempel. Nah, Bapak Ibu silakan minta tolong ditempelkan ya Bapak Ibu. Nah, kita tempel aja di sini. Nah, Terus yang hijaunya apa? Kesepakatannya ya. Apa kesepakatan? Masalah kalimatnya sama. Kesepakatannya tidak boleh. Atau yang di samping Kak Diana. Kita buat apa kesepakatannya? di sini aja nak. Iya. Nah, Bapak Ibu silakan ditempel. Di contohnya misalnya kan rasa hormat. Wajib saling menyayangi sesama teman. Nah, itu terus apa yang kita Berarti kalimat positifnya. kami sepakat. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting sekali nah, untuk menghormati semua orang yang ada di Singasebar misalnya. Apa kami apa tadi? Kami meyakini. Sepakat atau meyakini? Kami meyakini bahwa Bapak Ibu ya sudah boleh bantu saya untuk menempel di depan ya. Langsung ditempel ya kok. Iya. Warna itu sama itu Bu. Warna di sini warna pink, sini warna kuning, bawahnya. Ini warna kuning, warna hijaunya di bawah. Warna kuningnya di atas. Cepat Kak Rosya. Alah kakak nyampein Kak. Warna di hijaunya mana? Warna. Kok warna kuningnya udah 3? Kita yang oranye tuh. Yang kuning di oranye tuh. Yang kuning di oranye. Yang oranye di hijau. Peraturannya itu peraturan. Ini B1 dulu kebajikannya, peraturannya, kemudian ini kira-kira kata-kata yang lebih positif daripada peraturan.
Ah, sudah kapten lah ada kamu. Silakan dimakan. Nah, semangat sekali ini lagi makan. Ada kejujuran, tanggung jawab, menghormati, integritas, kejujuran. Nah, kalau misalnya agama ini kejujuran kayaknya. Jangan kamu kata sini namanya. Tadi makan, yang satu kak bagi. Mana pena kita lagi? Ini siapa bikin Kak Ros? Seribu cek. 2000. Nah kan ini jajanan kantin nak. Iya. Kita lihat sama bebek atau Ini peraturan. ya, ini peraturan. Yang hijau itu sudah menjadi kesepakatan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah membuat kira-kira nilai. Oke Bapak Ibu, yang terakhir, terima kasih. Hari ini kita sudah membuat tentang kesepakatan kelas. Nah, di sini kita juga sudah mengambil satu saja tadi, nilai-nilai universal yang akan kita jadikan kesepakatan nanti dengan anak-anak kita. Jadi tadi sudah ada juga kira-kira ini kesepakatannya ada tadi itu di situ ada apa? Peduli, gotong royong, kejujuran, rasa menghormati, tanggung jawab. Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan kepada anak-anak kita. Nah, di sini Bapak Ibu juga sudah membuat peraturannya apa. Nah, peraturan. Dari peraturan tersebut kita sudah menjadikan positif, lebih kalimatnya lebih baik lagi untuk anak-anak kita. Jadi saya minta terakhir refleksinya kepada siapa? Wica bisa berikan saya refleksi tentang kesepakatan kelas atau tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan Wica. Sudah, terima kasih kepada Bu Santi atas kesempatannya. Untuk refleksi hari ini, saya mendapatkan pembelajaran yang tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, bagaimana saya nanti akan menerapkannya juga di kelas. Karena selama ini mungkin kesepakatan kelas sudah dibuat tapi tidak maksimal. Jadi dengan pembelajaran hari ini saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dan nanti akan saya terapkan juga di kelas nantinya. Itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Saya kembali kepada Bu Santi. Terima kasih Wica. Boleh bantu saya satu lagi, bagaimana dengan kesepakatan yang tadi yang dibuat Ibu kita? Apa kesepakatan tadi yang Ibu kita buat? Ambilnya bagaimana? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu. Untuk yang saya buat tadi, nilai kebajikan yang saya ambil adalah kebersihan Ibu. Nah, jadi untuk peraturannya tadi saya buat siswa itu wajib menjaga kebersihan kelas dan tidak ada yang boleh membuang sampah sembarangan. Lalu untuk keyakinan kelasnya saya buat kata-katanya menjadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan kelas dan tidak ada sampah yang berserakan di kelas. Mungkin itu boleh dikembalikan. Satu lagi Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika sudah bisa membuat kesepakatan kelas? Oke, makasih Bu. Perasaan saya mungkin dari pembelajaran kita hari ini saya mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru yang telah saya dapatkan hari ini.
Dari yang sebelumnya mungkin saya masih ragu itu apa itu perbedaan antara kesepakatan kelas, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Dari sini saya bisa membedakan bagaimana cara membuat peraturan kelas itu jadi sebagai sebuah hal yang lebih positif dan dapat diyakini bersama-sama antara guru dan siswa, Bu. Jadi mungkin dari pembelajaran kita hari ini sangat banyak ilmu yang sudah saya dapatkan. Mungkin terima kasih kepada Ibu. Kembalikan, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan, saya sampaikan bisa kita terapkan bersama dan kita bisa menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer dan memahami kebutuhan siswa kita ketika dia mempunyai suatu masalah. Kemudian juga kita bisa mencarikan nanti solusi untuk permasalahan anak-anak kita. Nah, tetaplah menjadi ibu dan bapak guru hebat. Kita bersama belajar untuk memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ros membantu apa namanya kameramen di mana?